ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Ikhwani fillah azzalallahu wa iyyakum, melanjutkan pembahasan tentang fadilah dan keutamaan dari zikir. Az-zikru fihi hayatul qulub. Zikir di antara keutamaannya adalah menghidupkan hati. Dan kita sudah membaca dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya zikir itu menghidupkan hati, di antaranya seperti sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu mathalul hayyi wal mayyit." Permisalan orang yang mengingat Tuhannya dan orang yang tidak mengingat Allah seperti permisalan orang yang hidup dan mati. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalul baitil ladzi yadhkurullahu fihi." Permisalan rumah yang di dalamnya disebutkan nama Allah, yang di dalamnya diisi dengan zikrullah, dan rumah yang tidak diisi dengan zikrullah, tidak disebut di dalamnya nama Allah, itu permisalannya seperti hayyi wal mayyit. Seperti permisalan orang yang hidup dengan orang yang mati. Kemudian ada ungkapan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, sampailah kita pada ucapan asy-syekh, ucapan penulis. Beliau mengatakan, wa dzakara Ibnu Qayyim rahimahullah fi kitabihil Wabilus Sayyib akthar min 100 faidah lidzikr. Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam kitabnya Al-Wabilus Sayyib, ini kitab yang berisi tentang zikir-zikir, beliau menyebutkan di dalam kitab tersebut ada 100 lebih keutamaan dari zikir. 100 faedah keutamaan dari zikir. Yang mana kata Syekh pantas atau layak untuk kita melihat pada penjelasan Ibnu Qayyim rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Ya. Kalau terjemahan dari faedah ini, seingat saya ada dalam kitab zikirnya Ustadz Yazid, yaitu di awal-awal insyaallah, kalau nggak salah beliau sebutkan faedah-faedah dari zikir. Ya, yang insyaallah seingat saya mungkin diambil dari kitab Al-Wabilus Sayyib. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mencatat 100 lebih faedah dari zikrullah. Fafiha ma yastanhid al-himam lil muhafadha ala hadhihi al-ibadah al-'azimah. Dan dengan keterangan yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, ketika kita membacanya, mengetahuinya, kita akan tergerak, kita akan termotivasi, akan muncul keinginan kuat untuk menjaga ibadah yang sangat agung ini, yaitu zikrullah. Karena semakin tahu orang tentang keutamaan, dia akan semakin bersemangat untuk melakukan perbuatan tersebut. Semakin banyak keutamaan yang akan diraih, maka akan semakin bersemangat orang itu melakukan perbuatan yang memiliki keutamaan tersebut. Kemudian wa arada fiha namajid minadz-dzakirin, dan beliau menyebutkan di dalamnya contoh-contoh dari orang-orang yang gemar berzikir, ya, di antaranya guru beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ya. Dan Ibnu Taimiyah rahimahullah tabaraka wa ta'ala, beliau bisa dikatakan minadz-dzakirin,
dari orang-orang yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini salah satu ulama yang memiliki keutamaan dari berbagai sisi. Dari sisi ibadah, beliau adalah ulama yang abid. Dari sisi ilmu, tidak diragukan lagi luasnya ilmu beliau, dan ilmu pun yang beliau kuasai adalah ilmu yang bermacam-macam sampai pada ilmu-ilmu yang dilarang. Beliau kuasai untuk membantah. Ya, demikian pula dari sisi jihad. Beliau bukan hanya ulama yang berpidato, tapi juga yang menggerakkan umat untuk jihad, dan beliau memegang senjata berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini ulama yang luar biasa. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, dan orang yang secara jujur dengan hati yang bersih membaca karya-karya beliau, membaca biografi beliau, dia akan menyimpulkan bahwa ini merupakan seorang ulama besar. Namun tentunya setiap orang yang membawa kebaikan pasti ada musuh-musuh yang tidak menyukainya. Ya, di antara ulama yang disasar, yang sering diolok-olok oleh orang-orang yang gemar dengan berbagai macam khurafat, itu di antara ulama yang disasar adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, karena beliau sangat tegas terhadap perkara-perkara yang memang itu tidak diajarkan oleh Rasulullah, termasuk dari perkara bid'ah maupun khurafat. Ya, orang-orang yang masih senang dengan hal-hal yang khurafat, seperti hal-hal yang sifatnya bersifat ghulu terhadap manusia, ghulu terhadap kubur, orang-orang yang gemar dengan hal-hal seperti itu pasti membenci Ibnu Taimiyah. Karena beliau adalah orang yang membantah. Ya, bahkan sebelum membantah, beliau mengajarkan sunnah Rasulullah SAW terkait dengan ziarah kubur, dan beliau adalah orang yang membantah syubhat-syubhat orang-orang yang mengajak manusia untuk meminta kepada kubur, ya, untuk mengagungkan kubur. Itu beliau memiliki bantahan-bantahan, dan alhamdulillah bantahan-bantahan ini tertulis dan hingga hari ini dibaca, dan orang banyak terpengaruh dengan pemikiran Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Namun perlu diingat, beliau tidak hanya kuat dalam hal keilmuan, tapi beliau adalah kuat dalam hal ibadah. Ya, silakan dibaca bagaimana ibadahnya Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ya, ibadah yang luar biasa, termasuk zikirnya beliau. Dan ini juga disampaikan oleh murid beliau, murid Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Ya. Dan dari murid beliau kita bisa melihat bagi kita bisa menilai kualitas Ibnu Taimiyah. Ya, silakan dibaca buku karya tulis Ibnu Qayyim. Ya, ini ensiklopedis. Mereka ini ulama ensiklopedis, ulama yang memuat seluruh ilmu. Dan ulama ensiklopedis. Al-Imam Ibnu Qayyim itu menulis kitab Zadul Ma'ad. Ya, Zadul Ma'ad itu tergantung cetakannya. Ada yang mencetak 6 jilid, ya. Dan di situ segala ilmu ada, termasuk analisis terhadap hadis-hadis Nabi. Itu beliau tulis dalam keadaan beliau safar. Di atas kendaraannya beliau safar, menghasilkan karya Zadul Ma'ad, yang itu kalau ditulis oleh profesor doktor zaman sekarang insya Allah belum bisa mencapai. Jadi ulama-ulama kita itu Allahu Akbar, tidak tahu. Ya, kita tidak bisa mengungkapkan kata-kata jeniusnya mereka, kuatnya hafalan mereka. Ya, Zadul Ma'ad itu memuat segala ilmu, mulai dari sirah, kemudian fikih, sampai tibun nabawi dengan hadis-hadisnya. Silakan dilihat kitab Zadul Ma'ad. Ya, wallahualam kitabnya ada beberapa jilid, 6 atau 8 jilid. Itu tergantung banyaknya jilid, itu tergantung cetakan. Kalau itu muridnya, bagaimana dengan gurunya? Ya. Jadi ilmu mereka di sini. Kalau kita kan nulis buku ya harus buka, ya,
Bahkan sekarang alhamdulillah sangat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal buka maktabah syamilah. Ya tinggal klik satu kalimat keluar semua sumbernya. Dibantu lagi dengan ChatGPT. Wah, lebih hebat lagi itu. Ya. Cuma jangan tanya agama dalam di sama ChatGPT ya. Kadang ngawur itu. Ya kadang benar, ya kadang ngawur. Jadi jangan jadikan guru. Ikhwani fillah azzallahu wa iyyakum. Hathallahu subhanahu wa ta'ala ala dzikri fi mawadhi' adida minha. Allah subhanahu wa ta'ala menganjurkan, mendorong kita, mendorong hamba-hambanya untuk berzikir di beberapa ayat. Di antaranya yang pertama, Allah menganjurkan hamba-hambanya untuk memperbanyak berzikir. Jadi bukan hanya perintah untuk berzikir, tapi memperbanyak zikir. Hal ini Allah Azza wa Jalla firmankan di dalam surat Al-Ahzab ayat 41 hingga 42. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah. Ingatlah Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya, dzikran katsira. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Dan bertasbihlah di waktu pagi dan di waktu sore. Ayat ini menegaskan, atau ayat ini ayat yang mendorong orang-orang beriman, ya, yang mana dimulai dari panggilan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Karena hanya orang beriman yang mau taat kepada Allah, yang segera menjalankan perintah Allah. Maka jika ada panggilan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, ya, ayat yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu itu biasanya ayat itu berisi perintah atau berisi larangan. Biasanya berisi perintah atau berisi larangan. Ya. Dan kenapa perintah dan larangan yang dipanggil orang-orang beriman? Ya karena orang beriman itulah yang mau tunduk, mau taat, mau patuh kepada Allah. Ini perlu kita perhatikan. Jika ada kalimat ya ayyuhalladzina amanu, jika ada firman Allah ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, lalu kita tidak tergerak dengan panggilan ini, jangan-jangan iman kita sedang lemah. Ya. Karena orang yang memiliki nama itu jika dipanggil dia akan menoleh. Dia akan terasa, ya, merasa terpanggil. Orang yang dipanggil akan merasa terpanggil jika namanya disebut atau identitasnya disebut. Ya. Kalau kita tidak merasa terpanggil, ya berarti ada problem dalam keimanan kita. Wahai orang-orang yang beriman, udhkurullah, banyak-banyaklah mengingat Allah. Udhkurullaha dzikran katsira. Kemudian wa wa'adallahu ta'ala dzakirina wadz-dzakirat bil maghfirah wa 'azimil ajri wath thawab. Allah Azza wa Jalla menjanjikan pahala yang besar dan ampunan, ya, menjanjikan ampunan dan pahala yang besar bagi laki-laki dan perempuan yang mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 35, وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Dan orang-orang yang mengingat Allah, ya, dan laki-laki yang banyak mengingat Allah, serta wanita-wanita yang banyak mengingat Allah, Allah akan siapkan bagi mereka ampunan dan pahala yang sangat besar. Maka zikrullah di antara sebab seseorang mendapatkan maghfirah, mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan zikrullah itu akan memperberat timbangan kebaikan kita di hari kiamat. Allah memberikan pahala yang azim. Azim itu yang sangat besar.
yang agung. Kemudian yang ketiga, wa haddarana Allah azza wa jalla min sifatil munafiqin. Dan Allah azza wa jalla telah memberi peringatan kepada kita dari sifat-sifat orang munafik. Allati minha qillatu dzikrillah ta'ala. Di mana di antara sifat orang munafik itu sedikit mengingat Allah. Wallahul musta'an. Allah azza wa jalla berfirman, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Innal munafiqin, sesungguhnya orang-orang munafik itu yukhadi'una Allah, mereka ingin menipu Allah azza wa jalla. Wa huwa khadi'uhum, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Sifat orang-orang munafik itu jika mereka bangun untuk mendirikan salat, mereka bangun dengan penuh kemalasan. Qamu kusala yura'una nas. Kalau mereka salat pun, salat mereka hanya ingin dilihat oleh manusia. Wala yadhkuruna Allah illa qalila. Dan mereka tidak mengingat Allah kecuali hanya sedikit. Itu sifat-sifat orang munafik. Na'udzubillah. Dan sifat-sifat orang munafik ini, ikhwan, yang harus kita bersihkan dalam diri kita. Dan kita bersihkan dari dalam jiwa keluarga kita. Sifat ini adalah sifat yang sangat berbahaya, merugikan dan membinasakan pemiliknya. Ya, malas melaksanakan sholat. Kalau sholat pun, sholatnya hanya karena ada orang, dan sedikit sekali mengingat Allah. Lisannya tidak mengingat Allah kecuali ketika memang ada penilaian dari manusia, baru dia mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Perbanyak doa, ya, perbanyak doa dengan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi kita, oleh para Nabi, diantaranya doa Nabi Allah Ibrahim terkait dengan masalah salat ini. Ya, Rabbi ja'alli muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Perbanyak membaca doa itu. Kita melihat banyak anak-anak kita yang salatnya belum dengan kesadaran. Maka perbanyak dengan membaca doa, karena malas melaksanakan salat itu bukan perkara yang ringan. Bukan perbuatan yang boleh diremehkan. Itu perbuatan yang sangat berbahaya bagi dia, bagi kehidupan dia di dunia maupun di akhirat. Salah satu usaha kita, ikhtiar kita untuk membangun kecintaan kepada salat, kita membaca Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan aku dan anak cucuku sebagai orang-orang yang senantiasa menegakkan salat. Termasuk doa-doa Rabbi habli minas salihin, atau doa Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu doa-doa dari Al-Qur'anul Karim yang terkait dengan permintaan permohonan untuk kebaikan keluarga kita, kebaikan anak-anak kita. Wa haddarana Allah azza wa jalla min al-inshighal bil amwal wal aulad an dzikrihi jalla wa ala. Allah azza wa jalla juga mengingatkan, haddarana, memberi peringatan kepada kita agar tidak tersibukkan dengan harta, anak, dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai harta-harta kita, anak-anak kita melalaikan kita dari mengingat Allah. Allah azza wa jalla berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta kalian dan anak-anak kalian
melalaikan kalian dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang harta dan anak-anaknya melalaikan dia dari mengingat Allah, merekalah orang-orang yang rugi. Merekalah orang-orang yang rugi. Allah sebutkan harta dan anak karena dua hal ini yang seringkali membuat manusia sibuk dengan dunianya, untuk mengembangkan hartanya, untuk menyenangkan anaknya. Maka jangan sampai dua nikmat yang Allah berikan ini, nikmat harta dan anak, membuat seseorang lupa terhadap yang memberi nikmat kepada kita. Jangan sampai nikmatnya Allah melalaikan kita dari pemilik nikmat tersebut. Karena tujuan dari nikmatnya Allah adalah mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ingatkan, kita lihat orang yang mencari harta, terkadang kesibukannya itu membuat dia lupa membaca Al-Quran. Kesibukannya membuat dia sedikit mengingat Allah, bahkan sholat pun tidak mengingat Allah. Dalam sholat pun tidak mengingat Allah, yang diingat urusan bisnisnya. Lalu dengan dia terus-menerus mencari, berpikir, mencari untuk mendapatkan harta, dia mengira itu adalah keuntungan. Dia mengira akan dapat keuntungan. Kata Allah, la faulaika humul khasirun. Orang yang merugi. Artinya ayat ini tidak melarang kita untuk mencari harta. Ayat ini tidak melarang kita untuk bermain-main dengan anak kita, mengurus anak kita. Bahkan itu kewajiban. Yang dilarang dalam ayat ini jangan sampai keduanya melalaikan. Ya, ada orang syughul, ya, sholatnya terbengkalai, tidak tahu duduk di majlis taklim. Kalau urusan akhiratnya hampir tidak diurus. Tidak diurus. Bahkan sampai seperti tadi, bekal untuk akhirat pun ada kesempatan, itu pun dikerjakan asal-asalan. Ya sholat sekedar sholat lah, kelas. Ini justru perbuatan yang merugikan mereka. Mungkin dengan kerja keras itu mungkin mereka dapat uang tambahan, harta. Tapi harta yang diperoleh dengan cara-cara seperti itu, dengan cara yang sampai meninggalkan ketaatan, justru akan menyiksa dia, akan membuat dia semakin tertekan. Ada saja hal-hal yang mengganggu pikirannya. Entah diganyang orang, diperlakukan ini, diperlakukan itu, dia tidak akan mendapatkan ketenangan. Karena dia telah melalaikan sumber dari ketenangan itu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ta'ammal ma'i hadzal fadl al-'azim wasyarf ar-rafi'. Dan kata Syekh, perhatikan bersamaku. Ya, mari kita memperhatikan keutamaan yang agung dari zikir ini, kemuliaan yang sangat tinggi ini, ketika Allah berfirman, fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah aku, niscaya aku akan mengingat kalian. Al-Baqarah 152. Wa qala fil haditsil qudsi, dan Nabi SAW bersabda di dalam hadis qudsi, Allah berfirman, ana inda dhanni 'abdi bi. Aku berdasarkan prasangka hambaku kepadaku. Wa ana ma'ahu idza dzakarani. Dan aku akan senantiasa bersamanya selama dia mengingatku. Ini yang dimaksud oleh Syekh. Perhatikan, renungkan, fahami keutamaan yang agung ini. Ayat tadi mengatakan fadhkuruni adzkurukum. Ini keutamaan yang sangat dahsyat, ikhwan. Berzikir kepada Allah itu mengundang perhatian Allah kepada kita, mengundang kebersamaan Allah, mengundang pertolongan Allah. Fadhkuruni adzkurukum. Ingatlah aku, niscaya aku akan mengingat kalian. Adakah keutamaan yang lebih besar daripada seorang hamba diperhatikan oleh Allah dengan perhatiannya? Ya, aku akan ingat kalian. Kita kalau ada orang hebat di dunia ini, lalu mengatakan, ana sama inti, aku bersama dengan inti.
Apa perasaan kita? Senang, tenang. Ya. Ono backingan, apalagi oh ya orang-orang hebat, orang kuat. Merasa apa? Tenang dia. Ada orang yang membacking saya. Itu menungso. Ini backingannya Allah. Siapa yang mengingat itu, aku akan mengingatnya. Aku akan bersamanya. Sehingga ulama mengatakan, kalau seandainya tidak ada keutamaan zikir kecuali ayat ini saja, fadhkuruni adzkurkum, maka itu sudah cukup menunjukkan dahsyatnya zikrullah. Siapa yang tidak merasa bahagia, merasa tenang ketika Allah mengingatnya, itu satu kemuliaan yang luar biasa, ikhwani fillah. Tuhan mengingat hambanya. Ya, kalau kita mengingat Allah itu wajar. Allah mengingat, Allah memperhatikan. Kapan ketika kita mengingat Allah Subhanahu wa taala? Ya. Wamtadaha Allah taala ulul uqul minal mu'minina bi annahum yadhkurunahu ala kulli hal. Allah Azza wa Jalla memuji orang-orang yang berakal, ulul uqul. Orang-orang yang berakal dari kalangan orang-orang beriman. Allah memuji mereka. Kenapa mereka dipuji? Karena mereka banyak mengingat Allah. Mereka mengingat Allah ala kulli halin, dalam setiap keadaan. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab." Sesungguhnya fi khalqis samawati wal ard, di dalam penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, dan silih bergantinya malam dan siang, itu semua ada tanda-tanda kebesaran Allah, la ayat li ulil albab, bagi orang-orang yang berakal, orang-orang yang memfungsikan akalnya. Siapa mereka? Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Mereka adalah orang-orang yadhkuruna Allah, orang-orang yang senantiasa mengingat Allah. Di ayat ini Allah Azza wa Jalla menggunakan kata kerja yang memberikan makna sedang, akan, dan terus dikerjakan. Yakni menggunakan kata kerja fi'il mudhari'. Fi'il mudhari', kata kerja yang menunjukkan bahwa perbuatan itu continue dikerjakan. Yadhkurun Allah. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa. Artinya zikir ini menjadi kebiasaan, bukan hanya diucapkan, diamalkan hanya dalam kondisi-kondisi tertentu. Tapi ulul albab yang sesungguhnya orang yang menjadikan zikir sebagai kebiasaan, yang menjadikan zikir sebagai rutinitasnya, rutin dia kerjakan, rutin dia amalkan. Ini menjadi ibadah yang selalu mengisi waktu-waktunya. Yadhkurunallaha. Maka Allah gambarkan bagaimana orang ini banyak mengingat Allah. Qiyaman. Dia berzikir sambil berdiri. Wa qu'udan. Dia berzikir sambil duduk. Wa 'ala junubihim. Dan berzikir sambil berbaring. Ini menunjukkan juga bahwa boleh seseorang berzikir sambil berdiri, boleh seseorang berzikir sambil berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dan orang-orang ulul albab itu yatafakkarun, senantiasa memikirkan penciptaan langit dan bumi. Yang mana mereka pun menyimpulkan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Tuhan kami, Engkau tidak menciptakan ini secara batil, sia-sia. Subhanaka faqina adzabannar. Maha suci Engkau ya Allah, lindungilah kami dari azab neraka. Ini ulul albab, dan ini salah satu zikir
yang dibaca kapan? Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Kapan dibaca? Kapan? Apa ya? Setelah bangun tidur. Nah, setelah bangun tidur ini ya kuat. Ya, jadi bukan buka HP ya, dibaca ini. Kita orang ini aktivitasnya sudah bukan zikir. Mau tidur nonton HP, bangun tidur buka HP. Zikir. Ya, kecuali HP-nya sudah disetting, tek langsung buka zikir habis bangun ya. Di antaranya 10 ayat ya, akhir dari surah Al-Imran itu salah satu zikir yang dibaca ketika kita bangun tidur di malam hari. Ya, dan dianjurkan keluar ya, melihatlah langit. Ini ayat-ayat itu, 10 ayat itu, wallahi ikhwan, antum merenungkan nangis antum. Apalagi melihat kebesaran Allah itu, direnungkan nangis itu. Malam itu sudah semangat ibadahnya sudah besar ya. Luar biasa. Ini diantaranya. Jadi zikir setelah tidur ya, bangun di malam hari sambil kita melihat langit itu kita baca ini. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Kemudian wa fi sunnatihi sallallahu alaihi wasallam alladhi kana khuluquhul Qur'an ma yufassir lana min fi'li hadhil ayat ya. Dan di dalam kehidupan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana kehidupan beliau adalah jelmaan dari ayat-ayat Allah. Artinya apa yang beliau lakukan itu semuanya adalah perbuatan atau petunjuk aplikatif ya, petunjuk dari apa yang Allah firmankan. Ya. Contoh realnya itu ada pada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakana dzikru mulaziman lahu ala kulli awqatih wa ahwalih. Maka kita melihat zikir itu senantiasa diamalkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala kulli awqatih, dalam sebuah waktu-waktu yang beliau lalui, wa ahwalihi, dan dalam kondisi-kondisi beliau. Taqulu Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha berkata, kama fi sahih Muslim, sebagaimana dalam sahih Muslim, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha ala kulli ahyani. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingat Allah dalam setiap kondisi. Ala kulli ahyani, dalam semua keadaan beliau mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Walaka an tatasawwar akhil muslim kulla ahyani wa kaifa hiya kull aw ba'd ahyanina. Wala aqulu bimumathalatiha walakin bimuqarabatiha li ahyanin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian Syekh menggugah kesadaran kita, mengingatkan kita ya, agar kita mengevaluasi diri. Walaka anta tasawwar, dan hendaknya engkau menggambarkan, wahai saudaraku muslim ya, perhatikan hadis ini, kulla ahyani, kul ya, semua keadaan beliau. Wa kaifa hiya kul au ba'd ahyanina, bagaimana bandingkan dengan keadaan kita dengan keadaannya Nabi ya. Kalau Nabi sering berzikir, selalu berzikir, kita tidak ya, kita jarang mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada kesempatan berzikir pun kita tidak berzikir ya, ada kesempatan berzikir pun kita tidak berzikir ya. Taqulu Aisyah, wala aqul, saya tidak mengatakan kita menyamai Nabi terlalu jauh, mendekati saja kita jauh ya. Kalau menyamai Nabi tidak mungkin, tapi mendekati saja kita masih tidak dekat dengan Nabi sebetulnya. Ini baru sunnahnya Nabi. Ini baru sunnahnya Nabi. Dan ikhwani fillah, terkadang ajaran-ajaran Nabi yang seperti ini yang terkadang jarang diungkap. Ya, Nabi itu sunnahnya apa? Zikrullah, senantiasa mengingat Allah. Ya, itu ya
sunnahnya Nabi. Itu ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi bukan hanya lihat dari penampilannya, tapi dari sifatnya, dari sikapnya, dari kebiasaan lisannya, apa yang keluar dari lisannya. Ya, Nabi SAW yadkurullah ala kulli ahyani. Fahal nahnu fi ba'di awqatina min adh-dhakirin wal a'jab min dhalik anna al-imam Muslim rawa lana fi sahihi kaifa yakunu dhikruhu sallallahu alaihi wasallam hatta fi hali inshighalih فعن الأغر المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه لا يغان على قلبي وإني لا أستغفر الله في اليوم 100 مرة. Nah, yang paling menakjubkan dari itu apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, meriwayatkan kepada kami di dalam sahihnya bagaimana Nabi SAW berzikir bahkan ketika dalam kesibukannya atau di waktu-waktu beliau sibuk. Nabi SAW beliau bersabda, innahu la yughanu ala qalbi. Sesungguhnya dibuat atau sesungguhnya aku kehilangan waktu untuk berzikir, la yughan. Ya, di sini dikatakan al-fatarat wal ghafalat anil dzikr alladhi kana sya'nuhu ad-dawamu alayhi. Fa idza fatara anhu ghafala 'adda dzalika dzamban. Ya. Jadi Nabi merasa berdosa kalau ada saat, ada waktu beliau tidak mengingat Allah. Padahal itu terjadi ketika beliau sedang bukan ketika beliau sedang melalaikan Allah, atau na'udzubillah beliau tidak mungkin berbuat maksiat kepada Allah. Bagaimana Nabi menganggap ada saat-saat ketika beliau tidak mengingat Allah itu dianggap sebagai sebuah dosa bagi beliau, walaupun itu bukan dosa. Ya. Innahu la yughanu ala qalbi wa inni la astaghfirullah fil yawmi 100 marrah. Maka aku beristighfar dalam sehari 100 kali. Wal murad huna ma yataghashsha al-qalb. Qala al-qadhi qila al-murad al-fatarat wal ghafalat 'an adh-dhikr alladhi kana sya'nuhu ad-dawamu 'alayh. Beliau menjelaskan, al-qadhi menjelaskan yang dimaksud, ada mengatakan yang dimaksud adalah waktu-waktu ya di mana Nabi lalai, ghafalat, lalai dari mengingat yang biasanya beliau senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika beliau sedang futur atau lalai, maka beliau anggap itu sebagai perbuatan dosa bagi Nabi. Wastaghfara minhu, maka karena beliau anggap itu sebagai perbuatan dosa, kelalaian waktu untuk berzikir itu ditutup dengan beristighfar sebanyak 100 kali. Ya. Wastaghfara minhu. Qala qila wa hammuhu bisababi ummatihi wa ma tala alaihi min ahwaliha bi'id بعده فيستغفر لهم وقيل سبب اشتغاله بالنظر في مصالح أمته وأمورهم ومحاربة العدو ومداراته وتأليف المؤلف ونحو ذلك فيشتغل بذلك من عظيم مقامه فيراه ذنبا بالنسبة إلى عظيم منزلته وقد قال المحاشي خوف الأنبياء والملائكة خوف إعظام وإن كانوا آمنين عذاب الله تعالى. Ini ada penjelasan-penjelasan yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala terkait dengan hadis tadi, innahu la yughan ala qalbi. Kemudian sesungguhnya la yughan ala qalbi itu maknanya apa? Kenapa kemudian Nabi setelah itu beristighfar kepada Allah? Ya tadi ada yang mengatakan ya karena beliau terlewatkan beberapa saat dari mengingat Allah. Namun ada yang mengatakan huwa hammuhu bisababi ummatihi, itu adalah kalimat yang menunjukkan apa? Hammuhu, yakni pikiran yang diemban,
yang dipikul oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disebabkan umatnya, ya, dan apa yang beliau lihat dari kondisi-kondisi umatnya setelahnya, maka beliau memohonkan ampunan untuk mereka. Ya, ini berbicara tentang terkait bagaimana Nabi SAW mengatakan, saya beristighfar kepada Allah 100 kali. Setelah beliau mengucapkan sesungguhnya ada sesuatu dalam hatiku, lalu saya beristighfar. Ya, dan mengatakan sesuatu dalam hatiku itu, yakni kesibukan yang melalaikan dari mengingat Allah. Lalu beliau istighfar untuk menutup itu. Ada yang mengatakan karena ketika beliau mengingat umatnya dan beliau mendapat informasi apa yang terjadi setelah beliau meninggal, maka beliau pun beristighfar untuk mereka. Karena banyaknya kerusakan yang dilakukan oleh umatnya. Wa qila sababu ishtighal bin nazar fi masalih ummatihi wa umurihim wa muharabatil adu wa mudaratihi wa ta'lifil mu'allaf wa nahwi dhalik fayashtaghil bidzalik min 'azimi maqamihi fayarahu dhanban binisbati ila 'azimi manzilati, dan seterusnya. Makanya dikatakan khauful anbiya wal malaikah, takutnya para nabi dan para malaikat itu khaufu i'dham. Rasa takut mereka itu muncul dari pengagungan kepada Allah. Ya, karena mereka mengagungkan Allah. Wa in kanu, walaupun mereka itu sudah aman dari azab Allah, sudah dijamin Nabi itu dari azab Allah. Tapi karena mengagungkan Allah, membesarkan Allah Subhanahu wa taala, mereka tetap merasa perlu untuk mengingat Allah, perlu untuk beristighfar. Tidak merasa aman. Artinya tidak butuh untuk istighfar. Kenapa? Karena mereka melihat kebesaran dan keagungan Allah Azza wa Jalla. Tidak pantas saya lalai dari Allah. Tidak pantas saya berbuat ini kepada Allah. Tidak pantas saya berbuat itu kepada Allah. Makanya ikhwani fillah azzallahu ayyakum, orang yang semakin tinggi makomnya di sisi Allah, ya, di sisi Allah, makom tinggi di sisi Allah itu karena ketakwaannya, karena imannya yang kuat, kesalehannya. Orang-orang seperti itu kalau melakukan sesuatu yang kecil itu terlihat besar bagi mereka. Semakin dekat mereka dengan Allah, semakin mengenal Allah, itu semakin besar rasa takutnya kepada Allah, sehingga perbuatan yang sebetulnya itu termasuk hal yang kecil itu terlihat besar bagi mereka. Kesalahan kecil itu seperti dosa besar. Tapi bagi orang yang terbiasa melakukan perbuatan dosa, orang yang jauh dari Allah, orang yang tidak mengenal Allah, dosa besar dianggap kecil. Nabi itu orang paling takut kepada Allah, orang yang paling mengenal Allah, orang yang paling cinta kepada Allah. Maka satu perbuatan yang sebetulnya itu mubah, tapi bagi Nabi itu bukan perkara mubah. Ya. Makanya orang-orang saleh, ikhwani fillah, orang-orang saleh, orang taat kepada Allah, itu mungkin kalau melihat maksiat, melihat sekaligus istighfar, mungkin dia bisa nangis. Astagfirullah, merasa dosa gede. Tapi bagi orang yang terbiasa melakukan dosa atau menganggap dosa, tidak mengenal dosa, melihat gitu, tidak apa-apa saat ini. Istighfar iso. Itu, Pak. Ya. Maka kalau antum membaca bagaimana Nabi beristighfar, bukankah Nabi bisa masuk surga? Pasti. Tapi Nabi SAW adalah sosok yang mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian az-zikru naw'an, mutlaq wa muqayyad. Zikir itu ada dua macam. Zikir mutlak dan zikir muqayyad. Belum bisa. 4 menit. Wa yanbaghi an yahris al-'abd ala an yadhkur Allah ta'ala biqalbih. Ya. Seorang hamba hendaknya dia bersungguh-sungguh mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hati wa lisan dan lisannya. Fa inna hadza akmalul ahwal. Zikir dengan hati dan lisan itu zikir yang paling sempurna. Tidak dengan lisannya saja. Ya. Faminan nas. Kata Syekh, zikir yang paling sempurna, dan ini sepakat para ulama, zikir yang
diucapkan dengan lisan dan disadari dengan hati. Ada di antara manusia yang dia sampai tidak merasa apa yang diucapkan ketika dia berzikir, sampai dia tidak kerasa apa yang diucapkan karena dia tidak mengingat Allah kecuali dengan lisannya saja. Walau taharraqal qalb wa tadabbar lazadal iman wa raqal qalb. Seandainya zikirnya itu juga digerakkan oleh hatinya juga bergerak, wa tadabbar, dia merenungkan apa yang dia ucapkan, lazadal iman, imannya akan bertambah, wa raqal qalb, dan hatinya akan lebih lembut. Karena salah satu di antara faedah zikir adalah menambah iman dan melembutkan hati. Dan itu bisa kita rasakan pengaruh dari zikir itu ketika zikir itu kita ucapkan dengan lisan dan kita hayati dengan hati, dengan pikiran kita. Dan itulah ikhwan fillah salah satu hikmah, ya, salah satu hikmah kenapa zikir itu diamalkan, ya, itu dengan sendiri-sendiri, ya, tidak mengeraskan suara. Salah satu hikmahnya agar seseorang bisa mentadabburi, merenungkan bacaan zikirnya, agar seseorang bisa lebih menghayati, agar seseorang bisa mengatur ritme, bisa mengatur, ya, ritme, ya. Orang itu punya perbedaan dalam menghayati. Ada orang yang dengan cepat dia bisa menghayati, subhanallah, dia cepat. Ada orang tidak bisa, harus dengan pelan-pelan. Itu diantara hikmah wallahu a'lam, bahwa zikir itu dianjurkan diucapkan setelah sholat sendiri-sendiri, ya, tanpa perlu mengeraskan. Karena zikir itu bukan formalitas. Zikir itu sarana kita mengingat Allah, menguatkan iman, membersihkan hati. Kalau tidak sendiri-sendiri, itu orang bisa khusyuk, bisa tidak khusyuk. Ya, apalagi imamnya pembalap. Ya. Imamnya kan ada pembalap F1 itu. Subhanallah. Alhamdulillah. Bingung kita. Gak karu-karuan. Akhirnya seperti formalitas. Wes pokoknya ono zikir. Kan ibadah kan bukan pokoknya ono. Tapi bagaimana ibadah itu bisa dihayati dan merubah diri kita. Membuat kita semakin dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Tertutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amit Saleh, Amit Zaid, Bawat. Mantunya Hasan Baraja.